kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan pada saat ini kami melakukan prayer kami bukan karena rutinitas, tapi karena kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Katakan haleluya, haleluya, Engkau baik. Katakan Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Ku berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, oh haleluya. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Nyatakan bahwa Dia Bapa yang baik. Oh mari sembah, haleluya. Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia, Kau Tuhan yang setia di dalam setiap kami. Mari deklarasikan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Berakhir kasih setia
setiamu selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Lagi umat Tuhan kita deklarasikan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidup, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya Yesusku, tak pernah berakhir. Haleluya. Bapak tak pernah berhenti berharap padamu Yesus, Kau segalanya Yesusku, Kau segalanya Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari kita mau deklarasikan bahwa walau badai datang, kita mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Mari setiap anak Dia. Yang Tuhan telah beritakan, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki, ku persembahkan, ini deklarasi kami. Seluruh hidupku biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta manusia umur hidup kita, dan sampai selama-lamanya kasihnya tidak akan berkurang, tidak akan pernah habis di hidup kita. Karena itu inilah respon kita, walau badai datang kami akan tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Menerpa, ku tetap setia,
yang Tuhan telah takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan kami persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta dan biar kami tetap setia untuk selama-lamanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya tetap cinta dan ku setia selama-lamanya. Dan kini kami berserah di dalam kekuatan Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang besar bagi kami. Sungguh tak terukur kasih setiamu, sungguh tidak bisa kami balas dengan harta dan kekayaan kami. Sungguh kami tidak tahu apa yang terjadi jika Allah tidak mau mati buat kami. Sungguh hidup kami tidak ada apa-apanya dibandingkan Kristus. Sampaikan isi hatimu, firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata amin. Ya, shalom. Apa kabar? Sehat, kuat, takut, amin. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Jika sudah menemukan apa-apa membaca ayat tadi kita semua. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa, supaya dikatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah, dalam keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika kita membaca Filipi pasal 4, itu sebetulnya kita mendengar isi hati Paulus. Paulus ini bukanlah dalam posisi yang enak pada saat dia menulis kitab ini. Dia menulis kitab ini di penjara. Jadi bayangin aja orang di penjara, gimana sakitnya, gimana deritanya, gimana ancamannya, sehingga dia, tapi yang menarik, dia berkata bersuka. Nah, ini yang akan kita pelajari. Hari ini kita judulnya adalah hidup dengan kekhawatiran atau hidup dengan benar. Ya.
kondisi yang membuat dia tertekan. Nah, tapi kemudian sebuah ketakutan yang kalau kita pikir penjara adalah suatu masalah yang dialami Paulus. Itu masalah yang tidak mudah, masalah yang berat, masalah yang benceno kalau orang Jawa bilang. Tapi kita belajar bahwa yang paling berbahaya bukan orang yang takut miskin, tapi orang yang kaya. Dia memberhalakan kekayaan, dia memberhalakan harta, dia mengalahkan harta itu lebih daripada Allah itu sendiri. Dia menggunakan harta sebagai Allahnya dia, dan dia memanfaatkan Allah sebagai alat. Dan yang kedua, orang yang paling berbahaya di dalam hidup ini bukan hanya orang yang memberhalakan itu, tetapi adalah orang yang sok kaya, atau kalau dalam bahasa kita, orang miskin yang merasa kaya. Jadi yang ditakutkan bukan kaya, karena orang kita semua pengen kaya, betul nggak? Gak ada yang pengen miskin. Dan orang percaya itu harus diberkati. Kenapa? Supaya kita bisa memberkati banyak orang. Bukan masalah kaya, tapi masalah hati. Berhala itu adalah kita menggunakan sesuatu yang harusnya kita sembah dan menyembah apa yang harusnya kita gunakan. Tentu kita menyembah, kita harusnya menyembah Allah. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang layak disembah. Amin. Tetapi kita menjadikan Allah sebagai alat yang bisa kita gunakan, dan kita tidak lagi menyembah Allah. Karena dia yang paling berbahaya adalah orang yang udah kaya. Yang paling berbahaya adalah orang yang udah miskin, sok kaya lagi. Gua kemarin baru ke Paris, padahal foto editan, ditanya temennya, ini beneran ke Paris? Gua kira cuman tukang cilok, ternyata bisa beli ke Paris ya, padahal fotonya mah editan itu. Atau dia beneran kaya, tapi dia
makan di restoran bintang 5. Pas baru datang, selamat pagi Pak, selamat malam Pak, selamat siang Pak. Tuh, ada satu orang lagi. Oke, udah mulai diskusi. Yesus berkata, hidup bukan hanya sekedar makan, minum, sebab manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut. Jadi kalau yang berhubungan dengan yang tadi, orang yang kaya dan yang berkata itu pada saat iblis membawa Yesus melihat kerajaan dunia,
Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu ibadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua loh sampai bilang, ya udah, kalau lu nganggap lu nggak mau ibadah sama Tuhan, pilih mau ibadah sama Tuhan atau sama berhalamu, sama mamonmu. Menyembah kepada mamon, kepada kekhawatiran, memandang kepada kekhawatiran, kepada Allah. Kita mungkin bilang, oh Dan, saya nggak punya berhala patung, saya nggak pernah nyembah patung. Oh, tapi ada lebih dari berhala patung yang ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita ada yang apakah di mata kita ini adalah sebuah apa? Apakah di mata kita ini adalah sebuah nilai tukar transaksi atau sebuah mata uang atau sebuah apa saja? Kalau kita menganggap ini adalah sebuah uang, sebuah Allah yang melebihi Allah yang benar, Allah Ishak, Abraham dan Yakub, maka kita sedang membangun berhala di dalam kehidupan. Dia berkata apa? Ayat 15 yang bagian terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Keputusan hidup dengan kekhawatiran atau hidup dengan Tuhan. Next. Paulus di dalam penjara tetapi memilih apa? Menyembah Allah yang hidup dan memilih untuk bersyukur. Penjara loh, ini penjara. Ini penjara bukan ini bukan hanya sekedar sakit mau dioperasi, bukan. Kekhawatirannya bukan hanya sekedar mau dioperasi, nggak ada duit, miskin, bukan. Tapi ini adalah penjara. Yang dilakukan Paulus di penjara, yang dibutuhkannya apa? Yang pertama makan pasti, pakaian pasti, bukan dari buku pasti. Kenapa? Dia nulis apa? Surat. Penjara. Kenapa mengalami seperti Paulus? Tuhan, gua udah nyembah Tuhan, gua udah ikut Tuhan, kenapa masih ada aja yang gak suka? Tuhan, gua udah gini, kenapa masih banyak yang gak suka? Tuhan, saya udah beribadah, kenapa masih aja saya dibilang fanatik? Kenapa saya masih gini? Kenapa saya masih itu? Oh. Tapi dia bilang apa? Dia memilih untuk menyembah Allah yang hidup dan untuk memilih untuk bersyukur. Kenapa kita Paulus bersyukur? Yang pertama, bersyukur membangkitkan hati kita.
hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Next. Damai sejahtera. Karena sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dia bilang apa? Jangan don't be worried. Kenapa jangan khawatir? Nyatakan dalam segala hal keinginanmu. When you worship Him, when you praise Him, when you read the Bible, when you come to His presence, itu sampai kita menyerahkan kekhawatiran. Jika kita berdoa, jika kita menyembah, jika kita memuji, harus sembahkan damai sejahtera atau shalom Allah membangkitkan. Next. Bersyukur bukan terima. Kalau orang Jawa bilang, yo wes lah, rapopo. Gusti to ora sare. Tuhan gak tidur loh. Ya, lebih dari sekedar itu bersyukur adalah thank you Lord, I love you. Maka bersyukur itu bukan pasrah, karena pasrah itu artinya beda dengan bersyukur. Pasrah kita nggak tahu, tapi kita memilih untuk mengikuti itu. Murid-murid tahu bahwa ada tugas mereka mengikutinya. Itu bukan pasrah, itu percaya. Bersyukur itu apa? Thank you, bukan yowes lara popo. Thank you. Lebih dari sekedar yowes lara popo. Thank you. Next. Yohanes 6 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, dan yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya kepada orang-orang sakit. Dan pasca hari raya orang Yahudi ketiga. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat seketika Yesus diberi memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah dia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti? Dikatakannya untuk mencobai dia. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Yesus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk melawat ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini yang pikiran manusia. Dibilang apa? Roti seharga 200 dinar nggak cukup. Kenapa? Lawong 5.000 orang kok. Belum lagi laki-laki perempuan, belum lagi anak perempuan dan anak kecil. Nggak cukup. Ini di pikiran manusia dan ini wajar. Tapi Yesus bilang apa? Selanjutnya, di situ ada seorang anak kecil. Yesus bilang, suruh orang itu duduk. Ya, tetapi apakah arti semuanya itu untuk keserbuan orang sebanyak ini? Pikiran
manusia. Gak cukup buat Tuhan. Kita bilang modal gua cuma ini, Tuhan gimana mau cukup? Hello. Modal cuma ya laptop. Modal cuma HP. Modal cuma uang 5.000. Masa bisa? Tapi ada anak kecil, Yesus bilang apa? Suruh orang itu duduk ada di tempat itu, kira-kira ada di tempat itu banyak rumput, makan, duduk orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Next, ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat dengan ikan-ikan itu. Dan setelah mereka makan kenyang, apa yang dilakukan? Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Next. Maka potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat benar, mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dia memimpin pula ke gunung seorang diri. Yang dilakukan Yesus tidak ada masalah. Ketika dia melihat murid-murid ada 5.000, dia tidak tahu. Kebanyakan kita kalau ada masalah, gue ibadah, masih ada masalah. Jangan tanya. Banyak orang dia tahu, dia merasa, gak ada gunanya lagi gue ibadah. Anak kecil memberikan kepada Yesus pikiran manusia. Tapi apa yang terjadi? Malah ada 12 bakul. Ada 5 roti dan 2 ikan. Cukup untuk ngasih makan 5.000 orang laki-laki, belum lagi perempuan, belum lagi anak kecil. Next, bersyukur dan bersukacita adalah pilihan. Bersukacitalah dalam segala, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dengan kata lain, bersukacita adalah joy. Joy itu apa? Senang. Jadi pengaruhi oleh keadaan, gak dipengaruhi oleh masalah, gak dipengaruhi oleh penjara seperti Paulus. Enggak. Paulus nganggap penjara itu masalah, iya, tapi dia memilih untuk apa? Bersuka. Oh iya, kalau kita jadi Paulus, mungkin kita marah gitu ya. Oh Tuhan, saya menginjili kok saya di penjara. Di penjara, dan dia malah menasihati kepada murid, kepada pengikutnya ya, kepada
kami sesama. Satu penginjil, John G. Paton berkata, dia ini menginjili orang kanibal, suka makan orang. Dia berkata, kalau tanpa Yesus mungkin saya sudah mati. Kenapa? Lo kanibal, pilihannya dua, antara mati atau antara hidup atau mati. Kenapa? Lah, masalahnya kanibal yang dilawan. Masalahnya berhadapan sama kanibal. Kalau berhadapan sama preman masih mending, paling cuma dikubur. Kalau nggak terima paling cuma ya gitu. Ini dimakan loh. Kalau tanpa Yesus dia udah mati. Paulus, kita nggak percaya kalau dia sendiri dia bisa selamat kok. Mustahil. Tapi kalau dengan Tuhan, ya pasti selamat. Amin. Roma 10 ayat 13. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru. Ada lagu begini. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Berseru membangkitkan roh kita yang mati. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia bersyukur bukan karena Lazarus mati. Banyak orang kecelakaan, untung nggak patah kaki, untung masih bisa jalan, untung nggak mati, untung. Tapi sekalian lagi bersyukur bukan nerimo. Bersyukur bukan hanya sekedar yowes rapopo enggak. Bersyukur itu apa? Padamu ku berseru. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yohanes 4:27 berkata, damai sejahteraku, shalomku, kutinggalkan kepadamu. Bagimu, shalomku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Yang membuat Paulus bisa aman, bersukacita adalah shalomku tinggalkan bagimu, shalomku kuberikan. Dan apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Dia memberikan ketakutan. Yesus memberikan shalom, memberikan pertolongan dapat pada waktunya. Amin. Next. Ada 6 arti shalom, proteksi perlindungan. Imamat 26 ayat 3-6. Imamat 23 ayat 26 ayat 3-6. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon di ladangmu akan memberi buah.
makan makanan sampai kenyang dan diam di negeri dengan aman dan tentram. Dan aku akan memberikan kepadamu shalom di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan apapun. Aku akan mengenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negeri itu. Jadi shalom itu adalah proteksi Allah. Jadi kalau kita bilang shalom, proteksi. Yang kedua, shalom adalah kesehatan. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, kemakmuran dan sejahtera. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati. Yang selanjutnya apa? Keadaan baik. Kejadian 37 ayat 14. Selanjutnya apa? Yang keenam, ketenangan, tentram. Ketika Yesus berkata shalom, aku tinggalkan kepadamu, shalom aku berikan kepadamu. Shalom ini mencangkup proteksi, mencangkup kesehatan, mencangkup keamanan, kemakmuran, keadaan baik, ketenangan, semua ada di dalam kata shalom. Yang terakhir, bersyukur adalah kehidupan orang percaya. 1 Petrus 5:6-7, ayat 6-7 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktu. Karena saudara berkhawatir dan berdoa, sebab Dia yang memelihara. Rendahkan diri, rendahkan hatimu kepada Tuhan. Dia yang berikan kepada shalom itu ketenangan hati. Hari ini siapapun kita, siapapun mungkin kau hari ini sedang berkata kepada Tuhan, mana shalom itu? Mungkin kita berkata kepada Tuhan, katanya Tuhan menyediakan, katanya Tuhan memelihara, katanya Tuhan. Tapi mana buktinya? Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa shalom-Ku kutinggalkan kepadamu, shalom-Ku kuberikan bagimu. Dan ketika kita menerima shalom itu, sesungguhnya Tuhan seperti tanah liat di tangan Tuhan, kita sedang dibentuk untuk mengalami shalom yang berlebih dan lebih. Tuhan, kami diingatkan bahwa di dalam keadaan apapun, Tuhan mengajar kami untuk senantiasa bersyukur. Tuhan mengingatkan kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Kami diingatkan untuk membangkitkan roh kami yang mati, membangkitkan kehidupan kami, membangkitkan semangat kami untuk menyembah-Mu. Ketika Paulus di dalam penjara, dia tidak melihat apa yang ada di depan matanya, tapi dia melihat kepadamu. Jika kami berada di sana, kamu mengetahui apa yang menjadi isi. Kamu mengetahui sebetulnya siapa yang kami andalkan. Apakah kami mengandalkan Allah atau kami mengandalkan diri kami sendiri? Tuhan, kami pada saat ini berdoa bagi
kami Indonesia. Berkati Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Gubernur, Wali Kota, dan sampai tingkat yang paling bawah, RT, RW, camat, dan seterusnya. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat hamba-hambamu yang ada dimanapun. Tuhan memberkati pendeta, vikaris, penatua, diakon, baik juga WL, singar, guru sekolah minggu, multimedia, siapapun. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi mereka yang dalam kesendirian, janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, orang jompo yang terlantar. Tuhan ini doa dan seru kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan. Surga, dalam namamu, katalah kerajaanmu, dengan namamu di bumi seperti di surga, berikanlah kepada kami makanan kami. Yang kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membuat kami berdoa. Lepaskanlah kami dari kehancuran. Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau